Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aida Roshidatul Jamilah dengan NIM 44014222121 dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Ada apa sih Indonesia di tahun 2045? Jadi, di tahun 2045 merupakan momentum bersejarah karena Indonesia genap berusia 100 tahun atau 1 abad. Hal ini yang menjadi salah satu alasan munculnya ide, wacana, dan gagasan generasi emas di tahun 2045. Pada tahun 2045, Indonesia akan mendapatkan bonus demokrasi, yaitu jumlah penduduk Indonesia 70%-nya dalam usia produktif atau 15-64 tahun. Oleh karena itu, mulai saat ini kita harus mempersiapkan anak-anak yang unggul dan berprestasi supaya dapat membangun Indonesia emas 2045. Akan tetapi, pada teks yang sudah dilampirkan, penulis menyatakan selain memberikan dampak positif, ChatGPT juga berdampak negatif, khususnya bagi dunia pendidikan atau pelajar. Karena ketika si pelajar menyalahgunakan ChatGPT, maka ChatGPT akan menurunkan kemampuan intelektual pelajar dan moralitas pelajar. Pelajar yang seharusnya menjadi individu berkualitas dan berkarakter, serta menjadi generasi penerus bangsa, tidak akan tercapai. Hal tersebut akan mendistrupsi harapan dan tujuan Indonesia Emas 2045. Pengaruh perkembangan AI seperti ChatGPT dapat mempengaruhi berbagai dimensi kehidupan manusia. Salah satunya yaitu pada dunia pendidikan. Contohnya, penggunaan ChatGPT dapat mempermudah pelajar dalam menyelesaikan tugas. Dengan demikian, pelajar akan menjadi pribadi yang malas dan ketergantungan terhadap teknologi AI, sehingga tidak akan mencapai tujuan dari pendidikan untuk mencerdaskan generasi bangsa. Selain itu, pendidikan moral seperti rasa tanggung jawab terhadap tugas menjadi menurun akibat adanya kemudahan ChatGPT. Pendidikan masih perlu dilakukan karena pendidikan tidak hanya sebatas pada kemampuan intelektual siswa, namun juga pada moral. Adanya ChatGPT hanya sebatas membantu dalam pelajaran akademik, di mana bimbingan dari tenaga masih perlu dilakukan. Bimbingan dari tenaga pengajar masih terus diperlukan untuk mengarahkan siswa agar tidak mengambil langkah yang kurang tepat untuk masa depannya. Pendidikan moral seperti halnya cara bekerja, cara berkomunikasi, menghargai pendapat, dan berbagai ilmu moral hanya dapat diperoleh melalui pendidikan oleh seorang tenaga pengajar. Generasi yang pintar secara intelektual namun minim dalam moral cenderung akan hancur akibat perilaku yang tidak dikontrol. Oleh karena itu, pendidikan formal masih terus diperlukan karena fokus pendidikan tidak hanya pada kemampuan intelektual saja. Pendidikan dapat mengontrol perkembangan dan dampak dari AI melalui sisipan dalam pembelajaran, seperti pengontrolan penggunaan ChatGPT untuk tugas dapat diminimalisir dengan tugas langsung dikerjakan di kelas. Pengontrolan lain dapat dilakukan dengan metode pembelajaran ada secara langsung di kelas. Pelajar dapat melatih diri untuk menyampaikan pendapat di depan umum dan secara tidak langsung dengan diskusi kelas, tidak akan ada waktu untuk menggunakan ChatGPT. Pemahaman konsep AI, di mana AI hanya sebagai tools untuk mempermudah pekerjaan manusia juga perlu dilakukan. Pendidikan dapat memberikan pemahaman bahwa AI tidak bisa digunakan terus-menerus dalam setiap waktu, misalkan ketika ujian, di mana si pelajar tidak dapat menggunakan AI. Melalui hal-hal tersebut, pendidikan dapat memberikan pengaruh dan mengontrol dampak dari perkembangan AI seperti ChatGPT. Sebagai mahasiswa, di mana masih bagian dari pelajar, saya akan memanfaatkan ChatGPT untuk keperluan perkuliahan. Akan tetapi di sini hanya untuk sebagai referensi saja, karena pada teknologi tersebut banyak sekali informasi untuk memperluas referensi kita. Dengan teknologi tersebut kita dapat membaca berbagai jurnal bahkan dari negara lain, dan hal tersebut sangat berguna sebagai edukasi kita. Perkembangan teknologi yang semakin pesat di zaman ini sudah tidak bisa dibendung lagi. Perkembangan AI seperti ChatGPT tidak bisa ditolak, namun harus diterima dan dicerna secara baik. Sebagai seorang calon guru, saya akan merencanakan pembelajaran mengenai konsep AI sebagai tools yang hanya mempermudah kerja manusia. Pembelajaran melalui forum diskusi dalam rangka untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis pelajar dapat dilakukan untuk mencegah penggunaan ChatGPT. Selain itu, pemberian tugas pembelajaran secara langsung di sekolah juga akan meminimalisir penggunaan ChatGPT. Perkembangan teknologi yang jauh lebih canggih untuk mendeteksi penggunaan ChatGPT sekarang ini juga sudah ada. Oleh karena itu, sebagai calon guru yang bertugas untuk mendidik harus memberikan pembelajaran terbaik menggunakan teknologi AI. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.